Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengampu Mata Kuliah Statistik Pendidikan, Ibu Happy Komikasari MSI. Kali ini kami kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Maratu Zakiyah dengan NPM 22, Malsa Sofa 45 dengan NPM 21, Marina Wati dengan NPM 23, dan M. Yusuf Kordowi dengan NPM 18. Pada hari ini kami akan membahas mengenai materi pengukuran variabilitas. Baik, yang pertama itu ada rank. Rank merupakan pengukuran variabilitas yang paling sederhana, yaitu jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah dalam suatu pengukuran dari sekelompok data. Menurut Sugiono, rentangan data atau rank dapat diketahui dengan jalan mengurangi data, yaitu terbesar dengan data yang terkecil yang ada pada kelompok itu. Rank disingkat dengan R, jadi R sama dengan X tertinggi dikurang X terendah, atau R sama dengan XT dikurang XR. Baik, yang pertama itu ada rank 10-90. Untuk menghindari nilai yang kurang mantap, disebabkan oleh nilai yang ekstrim, yang disebabkan oleh pengaruh nilai dua orang yang sangat ekstrim tersebut, maka diambil rank yang lebih sempit, yaitu rank antara persentil ke-10 dengan persentil ke-90. Dengan demikian, 20% dari individu dipotong masing-masing 10% di setiap ujungnya. Misalnya, berdasarkan data hasil ujian statistik mahasiswa FIP, kita akan hitung rank 10-90. Lihatlah contoh pada tabel. Diketahui rumusnya itu sama seperti rumus pada kelompok pertama kemarin, bedanya hanya di angka, yaitu P90 sama dengan BB plus dalam kurung 90 per 100N dikurang CFB per FD tutup kurung I. Lalu, BB merupakan batas bawah. Batas bawah dari 85 sampai 89 yaitu 85. Rumus BB atau batas bawah yaitu dikurangi oleh 0,5. Jadi, 85 dikurang 0,5 hasilnya 84,5. Kemudian ditambah 90 per 100. 90 per 100 N. Artinya 90 dibagi 100 dikali N. N-nya itu 70 nilai. Jadi hasilnya 63 dikurang CFB. CFB itu frekuensi kumulatif di bawah interval yang mengandung median. 63 itu berada pada angka 62 sampai 67. Jadi frekuensi meningkat dari bawahnya itu 67. Tetapi CFB itu adalah frekuensi kumulatif di bawah interval, yaitu di bawah 67. Jadi yang kita tulis adalah 62. Kemudian FD adalah frekuensi, kita nulis 5. Tutup kurung, I-nya itu yaitu jumlah 85 sampai 89. 85, 86, 87, 88, 89 dapat dihasilkan yaitu 5. Sama dengan 84,5 ditambah 63 dikurang 62 dibagi 5 hasilnya adalah 1/5. Kemudian dikali 5. Sama dengan 84,5 ditambah 1. 1 itu berasal dari setengah dikali 5. Hasilnya 85,5. Kemudian kita cari P10-nya. Menggunakan rumus BB plus tutup kurung 10 per 100N dikurang CFB per FD tutup kurung I. Batas bawahnya yaitu 60 dikurang 0,5, hasilnya 59,5. Ditambah 10 per 100N, artinya 10 dibagi 100 dikali 70. Hasilnya 7, dikurang CFB. 7 itu nilai antara 6 sampai 13. Yang kita ambil adalah di bawah angka interval, atau di bawah interval yang mengandung median, yaitu kita ambil angka 6. Per FD-nya 7. Tutup kurung, I-nya 5. 60 sampai 64 itu ada 5. 60, 61, 62, 63, 66, 64. Ada 5. Jadi hasilnya
59,5 ditambah 7 kurang 6 bagi 7 kali 5 hasilnya 0,71. Berarti 59,5 ditambah 0,71 hasilnya 60,21. Rang 10 sampai 90 pada dasarnya adalah P10 sampai P90 sampai P10. Maka rang 10 sampai 90 sama dengan 85 dikurang 60,21. Hasilnya 24,79. Bisa dilihat di halaman 59 di bukunya ya teman-teman. Jika dihitung dengan rang penuh, artinya rang tertingginya kan 94 dikurang dengan rang terendah 50. Hasilnya 44. Jadi, antara rang yang penuh 100% dengan rang 10 sampai 80%, perbedaannya adalah 44 dikurang 24,79 sama dengan 19,21. Yang kedua, rang 25 sampai 75. Rumusnya sama, hanya beda di nilai 75 dan 25-nya. Pertama, BB batas bawah 75 dikurang 0,5, hasilnya 74,5. 75 tutup kurung, 75 per 100, N-nya 70, hasilnya 52,5 dikurang CFB. 52,5 ini nilai antara 42 sampai 54. Batas bawah nilai interval yang mengandung median itu 54, tetapi kita mengambil batas bawahnya. Berarti yang kita ambil angka 42. Per FD-nya, frekuensinya 12, tutup kurung dikali 5. I-nya itu nilai antara 75 sampai 79, ada berapa jumlah? Ada 5. Kita tulis 5. Sama dengan 74,5 ditambah 52,5 dikurang 42 per 12 dikali 5, hasilnya itu 4,38 dikurang 7 sama dengan hasilnya 78,88. Kemudian ada P25. Rumusnya BB plus 25 per 100 N dikurang CFB per FD tutup kurung I. BB-nya 65 dikurang 0,5 hasilnya 64,5. Tutup kurung 25 per 100 dikali N, N-nya itu 70, hasilnya 17,5. Dikurang CFB. 17,5 itu angka nilai 13 sampai 24. Yang kita tulis adalah angka 13, yaitu nilai bawah yang mengandung median. Kemudian FD-nya 11 kita tulis dikali 5. Dapat dihasilkan yaitu 64,5 ditambah hasil dari 17,5 dikurang 13 dibagi 11 dikali 5 yaitu 2,04. Karena di layar atau di bukunya tidak ditulis, kita bisa tulis hasilnya 66,54. Kemudian yang ketiga ada rang semi antar kuartil. Rang semi antar kuartil disebut juga dengan RSAK, adalah separuh dari rang antar kuartil dengan rumus P75 dikurang P25 per 2 atau sama dengan setengah tutup kurung K3 dikurang K1. Artinya setengah dikali 12,34, bisa dilihat di buku halaman 61 ya teman-teman. Setengah dikali 12,4. 12,4 dapat dari mana sih? Itu adalah hasil dari pengurangan 78,88 dikurang 66,54. Hasilnya yaitu 6,17. Dengan demikian, rang semi antar kuartil lebih kecil lagi dari rang antar kuartil. Demikian rumus rang yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Ara. Oke, selanjutnya set materi kedua Mbak Ratu Zakia yang melanjutkan materi. Di sini selanjutnya ada materi mean deviasi. Jadi mean deviasi atau deviasi rata-rata adalah rata-rata dari deviasi nilai-nilai dari mean dalam suatu distribusi dan diambil nilainya yang absolut. Nah, nilai absolut adalah nilai yang mengabaikan tanda negatif, sehingga jika ada nilai yang bertanda negatif dianggap positif saja, yaitu deviasi atau penyimpangan nilai dari rata-rata tetap nilai positif, baik yang lebih tinggi atau lebih rendah dari rata-rata tersebut. Kemudian bisa kita lihat di sini rumus mean deviasi yaitu MD, mean deviasi sama dengan sigma X per N. Selanjutnya kita bisa lihat contoh dalam buku ada di halaman 62. Untuk menghitung mean deviasi kita harus melihat meannya terlebih dahulu. Mean di sini sigma X per N. N-nya kan di sini nilai datanya ada 11, jadi nilainya N-nya ada 11, 715
per 11. Jadi 715 dibagi 11 hasilnya 65. Kemudian untuk mean deviasi sigma X per N, sigma X dilihat dari tabel deviasi dari mean dan menggunakan nilai absolut, yaitu 150 per 11 per N, N-nya 11. Jadi 150 dibagi 11 hasilnya 13,64. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh kedua. Menghitung mean deviasi data distribusi frekuensi bisa dilihat dalam bukunya halaman 63. Kita bisa lihat di sini data tabelnya ada X, F, Fx, X, dan Fx lagi. Nah, sebelumnya kita harus menghitung mean terlebih dahulu nih. Untuk itu kita perlu tahu nih hasil dari data dalam tabel ini dari mana. Jadi 18 ini merupakan perkalian dengan F dan X, yaitu 9 kali 2 hasilnya 18, 8 kali 4 hasilnya 32, 7 kali 9 hasilnya 63, dan seterusnya. Nah, jadi kita jumlahkan semua hasilnya 26, terus juga kita hasilkan semua Fx ini hasilnya 173. Setelah itu kita hitung meannya terlebih dahulu. Di sini 173 per 26 hasilnya sama dengan 6,65. Jadi hasil meannya di sini 6,65. Kemudian untuk hasil X dan Fx ini, X ini merupakan hasil dari X yang pertama ini dikurang dengan mean. Meannya kan tadi sudah kita dapatkan, ini meannya 6,65. Jadi 9 dikurang 6,65 hasilnya 2,35, kemudian 8 dikurang 6,65 hasilnya 1,35, 7 dikurang 6,65 hasilnya 0,35, dan seterusnya. Hasilnya ada di sini. Nah, untuk yang Fx ini merupakan perkalian dari X dikali F. Jadi 2,35 dikali 2 hasilnya 4,70. Kemudian 1,35 dikali 4 hasilnya 5,40, 0,35 dikali 9 hasilnya 3,15, dan seterusnya. Kemudian kita hitung nih, kita jumlahkan semua Fx ini, hasilnya dapat 26,40. Kemudian kita masukkan rumus. Di sini rumusnya ada mean deviasi MD sama dengan sigma Fx per N. Sigma Fx-nya di sini tadi kan sudah kita dapat 26,40 per N, N-nya ada di sini 26. Jadi 26,40 dibagi 26 hasilnya 1,02. Jadi hasil mean deviasinya 1,02. Materi selanjutnya yaitu ada standar deviasi. Jadi standar deviasi disebut juga dengan simpangan baku, merupakan pengukuran variabilitas yang paling memenuhi persyaratan karena tidak membawa nilai yang ekstrim, menghitung penyimpangan nilai dari rata-rata, dan memperhitungkan penyimpangan nilai yang positif dan yang negatif. Jadi mean dan standar deviasi ini harus dipahami secara baik ya dalam statistik. Yang pertama ada menghitung SD atau standar deviasi dari nilai tunggal yang tidak mempunyai frekuensi. Nah, rumusnya di sini ada SD sama dengan akar sigma X kuadrat per N. Selanjutnya bisa kita lihat contoh dalam bukunya, itu ada di halaman 65. Dari data di sini ada nilai variabel X, deviasi dari mean, dan deviasi dari mean yang dikuadratkan. Nah, di sini bisa kita lihat ada plus 4, plus 3, plus 2, plus 1, 0, min 1, min 2, min 3, dan min 4. Dan kemudian ada hasil 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, dan 16. Deviasi dari mean yang dikuadratkan ini yaitu hasil dari ini sebelahnya, deviasi dari mean yang dikuadratkan. Sudah jelas, jadi kita kuadratkan 4 pangkat 2, 3 pangkat 2, 2 pangkat 2. Jadi 4 kuadrat hasilnya 16, 3 kuadrat hasilnya 9, 2 kuadrat hasilnya 4, dan seterusnya. Kemudian ada rumus, di sini ada sigma X per N sama dengan 54 per 9. Jadi sigma X ini
ada di sini, ada di hasil nilai variabel X yaitu 54 dan N ini ada jumlah datanya di sini, N-nya ada 9. Jadi 54 per 9 atau 54 dibagi 9 hasilnya 6. Kemudian kita menghitung SD-nya. SD-nya di sini tadi kan rumusnya ada akar sigma X kuadrat per N. Jadi akar sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya di sini bisa kita lihat 60 per N. N-nya 9. Jadi hasilnya akar 6,67. Akar 6,67 ini yaitu 2,58. Nah, kemudian jika sekiranya data pada tabel 41 di atas merupakan data dari sampel, maka SD dihitung dengan menggunakan N dikurang 1 sebagai berikut. Jadi SD sama dengan akar sigma X kuadrat per N dikurang 1. Jadi akar 60 per 9 kurang 1 hasilnya akar 7,5. Akar 7,5 yaitu 2,738 atau bisa kita bulatkan menjadi 2,74. Nah, yang kedua ada cara menghitungnya menggunakan angka kasar dengan rumus sebagai berikut. Jadi ada SD sama dengan akar sigma X kuadrat per N dikurang dalam kurung sigma X per N kuadrat. Contohnya bisa kita lihat di sini ada data nilai variabel dan kuadrat nilai atau X kuadrat. Kita masukkan rumus. Di sini akar sigma X kuadrat 384 per N. N-nya di sini ada 9 dikurang dalam kurung sigma X 54 per N. N-nya 9 tutup kurung di kuadrat. Jadi SD-nya akar 42,67 dikurang 36. Ini 36 dari mana? Jadi kita hitunginnya terlebih dahulu. 54 dibagi 9. 54 dibagi 9 itu kan 6. Kemudian 6 kita kuadratkan. 6 kali 6 36. Jadi 42,67 dikurang 36. Hasilnya akar 6,67. Akar 6,67 ini yaitu 2,58. Baik, saya akan menjelaskan tentang menghitung SD dari data berdistribusi tunggal yang mempunyai frekuensi. Ada dua cara menghitung SD untuk data berdistribusi tunggal. A. Menggunakan rumus deviasi. Jadi rumus ini digunakan untuk data yang berbentuk nilai berdistribusi tunggal untuk mempunyai frekuensi. Rumus seperti ini disebut juga dengan rumus deviasi karena menggunakan nilai penyimpangan dari rata-rata untuk menghitung SD, seperti juga pada rumus yang pertama, tetapi rumus pertama datanya tidak mempunyai frekuensi. Untuk menghitung SD, dimulai dengan menghitung rata-rata dengan cara mencari fx dan menjumlahkannya. Kemudian dibagi dengan n. Selanjutnya menghitung penyimpanan nilai dari rata-rata x, yaitu x kurang mean. Langkah berikutnya menghitung fx dengan cara mengalikan x dengan f. Dan selanjutnya menghitung fx pangkat 2 dengan cara mengalikan f dengan x pangkat 2. Nah, kita lanjut ke kolomnya. Di sini ada nilai x dan f. Untuk mencari fx, kita harus mengalihkan f dan x. Kemudian dijumlahkan menjadi 432. Lalu untuk mencari x, seperti pada penjelasan, yaitu x dikurang mean. X di sini dikurang mean. Meannya 6,17 diambil dari 432 dibagi 70. Nah, hasilnya ini. Lalu fx berarti f dikali x. Kemudian fx pangkat 2 itu fx-nya dipangkatin 9,15 pangkat 2 yaitu 16,74. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. SD sama dengan akar sigma fx pangkat 2 per n. SD sama dengan 61,74
per 70 sama dengan 0,88. Akar dari 0,88 sama dengan 0,94. Lalu menghitung SD dengan menggunakan angka kasar. Nah, penggunaan rumus yang kedua ini kita bekerja dengan menghitung nilai rata-rata terlebih dahulu untuk bisa menghitung deviasi setiap-tiap nilai dari mean dalam menghitung SD. Kalau tidak menghitung mean terlebih dahulu, dapat juga dilakukan mencari SD dengan menggunakan rumus yang berikut. SD sama dengan akar sigma fx per n dikurang sigma fx per n pangkat 2. Rumus ini digunakan untuk menghitung SD dari data yang berdistribusi tunggal ataupun data yang berdistribusi bergolong dengan menggunakan angka kasar tanpa menghitung mean terlebih dahulu. Langkah yang dilakukan fx yaitu f dikalikan x, kemudian fx pangkat 2 yaitu fx dikalikan x, selanjutnya dihasilkan jumlahkan contoh menghitung SD untuk data yang berdistribusi tunggal. Ini tabelnya, kemudian di sini ada x, terus ada f. Fx berarti 8 dikali 5 sama dengan 40. Fx pangkat 2 berarti 40-nya dipangkatin 2, jadinya 320. Kemudian dijumlah, ini juga dijumlah, jadinya 432, yang ini 2728. Nah, di sini langsung aja kita masukkan ke dalam rumus SD sama dengan akar sigma fx pangkat 2 per n, yaitu hasilnya tadi 2728 per 70. Lalu sigma fx per n pangkat 2, hasilnya yang tadi 432 per 70. Lalu dikurangin hasilnya 0,885, diakarin jadi 0,94. Kemudian menghitung SD untuk data berdistribusi bergolong. Untuk menghitung SD untuk data berdistribusi bergolong, ada dua cara yang dapat digunakan. Yang satu, menghitung SD dengan rumus angka kasar. Kalau menghitung SD untuk data yang berdistribusi bergolong dimulai dengan menghitung nilai rata-rata sehingga tabel ditambah dengan kolom titik tengah X untuk dapat menghitung fx dan fx pangkat 2. Nah, ini ada interval, kemudian titik tengah dan f. Nah, di sini titik tengahnya kenapa 92? Karena 90 sampai 94 itu ada 5 angka. Dan yang tengahnya yaitu 92. 90, 91, 92, 93, 94. Nah, yang di tengahnya 92. Kemudian f frekuensi itu udah ada, lalu fx berarti f dikali dengan x. Kemudian x pangkat 2 berarti fx-nya dipangkatin. Kemudian fx pangkat 2 yaitu x pangkat 2, kalau x pangkat 2 ini berarti x-nya dipangkatin. Tapi kalau fx pangkat 2 berarti fx-nya yang ini 276 dipangkatin jadi 25392. Kemudian dijumlah yang ini, dijumlah yang ini. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya akar sigma fx pangkat 2 per n. Hasilnya 376.186 bagi 70, kemudian dikurang 5090 per 70 pangkat 2. Nah, dikurangin, kemudian hasilnya diakarin, hasilnya jadi 86,719 diakarin jadi 9,31 gitu. Kemudian menghitung SD dengan rumus deviasi berkode. Nah, ini rumusnya. Rumus ini digunakan untuk menghitung SD dari data berdistribusi bergolong dengan memperkirakan letak mean untuk mencari deviasinya yang disebut dengan deviasi berkode. Setelah memperkirakan letak mean beri tanda x-aksen, fx-aksen, dan fx-aksen pangkat 2. Cara ini hampir sama dengan menghitung mean terkaan, tetapi ditambah dengan fx-aksen pangkat 2. Nah, kemudian langsung ke tabelnya. Di sini kita lihat titik tengahnya yaitu 18, kemudian intervalnya 75 kurang 74. Nah, yang di bawah 0 itu min 1, min 2, dan min 3, dan min 4. Jika di atas 0 itu plus 1, plus 2, plus 3, dan plus 4. Nah, kemudian caranya sama saja. Langsung ke fx aksen berarti f dikali x. Lalu kemudian fx aksen pangkat 2 yaitu 12 dipangkatin 2 jadi 48. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Hasilnya di sini 244 dibagi 70, kemudian 10, kemudian dibagi 70. Ikutin yang ini kan, n sama dengan f. Nah, dihasilin, dikurangin, kemudian diakarin. Hasilnya ini. Baiklah, begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih jika ada salah kata, saya mohon maaf. Lanjut ke pemateri yang selanjutnya. Kepada pemateri yang selanjutnya, Selanjutnya ialah nilai standar. Ketika menghitung standar deviasi dalam pengukuran variabilitas, kita bekerja dengan angka kasar.
sesuai dengan satuan pengukuran yang digunakan dalam distribusi nilai seperti cm, kilogram, dan sebagainya. Berbeda dengan hal itu, nilai standar tidak tergantung kepada satuan pengukuran yang digunakan oleh distribusi nilai tersebut. Salah satu nilai standar yang paling banyak digunakan adalah z-score, yaitu suatu bilangan yang menunjukkan berapa jauh suatu nilai menyimpang dari mean dalam satuan ukuran standar deviasi. Rumus menghitung z-score adalah sebagai berikut. Z sama dengan X dikurang M dibagi standar deviasi. Z sama dengan nilai standar. Sedangkan X yaitu sesuatu nilai yang akan dihitung. M yaitu nilai rata-rata dari distribusi. Sedangkan SD merupakan standar deviasi. Karena X dikurang M sama dengan X, maka rumus ini dapat juga diganti menjadi rumus sebagai berikut. Z sama dengan X dibagi standar deviasi. Langsung saja ke kita bahas di persoalan. Contohnya ialah data hasil ujian statistik mahasiswa FIP yang telah dihitung sebelumnya diketahui bahwa nilai rata-rata mean adalah 72,71, sedangkan standar deviasinya ialah 9,31. Jika seorang mahasiswa A memperoleh nilai 80, maka z-score nilai A adalah Z sama dengan X dikurang M dibagi standar deviasi. Z sama dengan 80 dikurang 72,71 dibagi 9,31. Yang dimana hasilnya ya 7,29 dibagi 9,31, yang dimana kita menemukan hasil akhirnya ialah 0,78. Selanjutnya, jika mahasiswa B memperoleh nilai 60, maka z-score-nya adalah Z sama dengan X dikurang M dibagi standar deviasi, yang dimana hasilnya ialah Z sama dengan 60 dikurang 72,71 dibagi 9,31, yang dimana kita mendapatkan hasil minus, yaitu minus 12,71 dibagi 9,31. Hasil akhirnya ialah minus 1,36. Dengan memperhatikan contoh nilai mahasiswa A di atas, diketahui bahwa z-score-nya adalah plus 0,078, yang berarti nilai mahasiswa A ialah 0,78 standar deviasi di atas mean. Begitu juga mahasiswa B yang z-score-nya minus 1,36, berarti nilainya 1,36 standar deviasi di bawah mean karena bertanda negatif. Jika sekiranya diberitahu bahwa nilai seorang mahasiswa C adalah Z sama dengan plus 1,75, dapat dihitung nilainya sebagai berikut. Z sama dengan X dikurang M dibagi standar deviasi. X sama dengan M ditambah Z-score tambah standar deviasi. X sama dengan 72,71 ditambah 1,75 dikali 9,31. Hasil X ialah 72,71 ditambah 16,29, yang dimana kita akan menemukan hasil akhir ialah 89. Dengan menggunakan Z dapat diketahui posisi suatu nilai tertentu dari mean dengan satuan ukuran standar deviasi. Dalam banyak hal untuk menentukan nilai baku, lebih banyak orang menggunakan nilai Z ini, karena nilai yang digunakan adalah nilai yang sudah baku, yang tidak terpengaruh kepada penentuan tantangan nilai oleh masing-masing penilai yang berbeda, karena ia mengacu kepada nilai rata-rata dan standar deviasi dari sebaran nilai oleh masing-masing penilai. Penilai yang menggunakan rentangan nilai yang berbeda tidak terlalu berpengaruh kepada penentuan nilai Z ini. Demikianlah hasil yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke... Oke, mungkin sekian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.